Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Aisyah Ramadhani dengan NIM C1C023096. Pada kesempatan kali ini saya akan merekap materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh pada mata kuliah ekonomi makro. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang latar belakang munculnya ekonomi makro. Baik, jadi ekonomi makro muncul sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari ekonomi mikro pada masa depresi besar atau Great Depression tahun 1930-an. Nah, kegagalan ekonomi klasik ini menjelaskan bahwa bagaimana cara mengatasi tingkat pengangguran dan penurunan output yang masif mendorong para ekonom untuk mencari pendekatan yang baru. John Maynard Keynes menjadi tokoh terkenal dengan bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkannya pada tahun 1936, yang menekankan peran permintaan agregat dan intervensi pemerintah dalam menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan singkat antara ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah ekonomi makro itu kita seperti membahas hanya pada satu sisi, jadi dia tidak secara keseluruhan. Jadi fokus kita hanya kepada unit-unit ekonomi individu seperti rumah tangga, perusahaan, dan sebagainya. Dan ini membahas topik seperti penawaran dan permintaan suatu barang, harga dan perilaku konsumen. Jadi jika diibaratkan itu bisa seperti kita melihat pohon-pohon di hutan. Nah, begitu. Dan yang kedua itu ekonomi makro. Ekonomi makro itu kita fokus pada perilaku yang ekonomi yang secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan atau bisa juga disebut agregat. Nah, membahas topik seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter. Jadi jika diibaratkan seperti sebelumnya, jika sebelumnya itu melihat pohon-pohon di hutan, sedangkan ekonomi makro ini seperti melihat hutan secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pendapatan nasional. Jadi dalam analisis ekonomi makro, istilah pendapatan nasional selalu digunakan dan biasanya dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Jadi dalam konsep ini, istilah pendapatan nasional mewakili produk domestik bruto dan produk nasional bruto, GDP atau GNP. Okay, next itu peran penting pendapatan nasional. Jadi yang pertama, untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, untuk menentukan struktur perekonomian suatu negara, sebagai penentu dalam perumusan kebijakan, sebagai ukuran manfaat dalam hubungan internasional, dan yang terakhir sebagai pembanding antara negara kita dengan negara lain. Nah, jadi di sini ada gross domestic product atau GDP seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa di suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik negara tersebut dan negara asing. Sedangkan gross national product atau GNP dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara yang pendapatan nasionalnya sedang dihitung. Nah, di sini ada rumusnya ya, guys. GNP itu sama dengan PDB dikurang pendapatan bersih ke luar negeri. Baik. Selanjutnya, cara menghitung pendapatan nasional atau metode-metode dalam hitung pendapatan nasional itu ada 3: pengeluaran, pendekatan, dan pendapatan. Nah, yang pertama pengeluaran. Perhitungan ini membedakan pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian menjadi 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah yaitu G, pembentukan modal sektor swasta, investasi yang dilambangkan dengan I, dan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor.
dengan lambang X dikurang M. Jadi rumusnya adalah NT atau national net income sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M dalam kurung. Sedangkan pendekatan adalah hal yang dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan di berbagai bidang usaha dalam perekonomian dengan rumus NT atau net income sama dengan FAG1 ditambah FAG2 ditambah FAG3 ditambah FGAN. FAG itu value added goods, nilai tambah barang atau NTB jika di bahasa Indonesianya. Sedangkan pendapatan nih yang terakhir adalah menjumlahkan seluruh nilai pendapatan yang telah diterima oleh masyarakat atas dasar penjualan faktor-faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi suatu perusahaan dengan rumus NT sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Jadi NT tadi adalah net income, R itu adalah rent atau sewa, W itu adalah wage atau upah, I itu adalah interest atau bunga, dan P itu adalah profit, laba. Oke, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, itu tentang tingkat pertumbuhan ekonomi. Dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional digunakan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real dihitung dengan mendeflasi pendapatan nasional nominal. Nah, cara deflasinya adalah dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar. Jadi, pendapatan nasional nominal sama dengan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Sedangkan pendapatan nasional real adalah pendapatan yang pendapatan nasional menurut harga konstan. Di sini lebih jelasnya, jadi pendapatan nasional nominal itu atau PDB pada harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. Jadi PDB ini harga yang berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara. Sedangkan pendapatan nasional real atau PDB dengan harga konstan atau real menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan harga yang berlaku setiap tahun nasional, sedangkan real ini menggunakan pada tahun tertentu yang sebagai dasarnya. Nah, PDB dengan harga konstan digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Gitu ya. Nah, setelah membahas pendapatan nasional dan sebagainya, kita masuk kepada perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor umumnya hanya dilakukan oleh dua pelaku, yaitu perusahaan dan rumah tangga atau produsen dan konsumen. Jadi perekonomian dua sektor ini juga disebut sebagai perekonomian yang sederhana dan tertutup. Sederhana berarti tidak ada campur tangan pemerintah, dan tertutup berarti tidak adanya transaksi internasional yang dilakukan pada perekonomian dua sektor ini. Jadi seperti yang kita tahu, jika perekonomian dua sektor itu berarti kan sebagai konsumen atau sebagai rumah tangga itu menyediakan sewa. Sebagai konsumen itu kita menyediakan faktor produksi yang dimana itu akan digunakan oleh perusahaan atau produsen, sehingga terjadi lagi perputaran ekonomi di mana nanti produsen akan setelah konsumen dipekerjakan oleh produsen. Nah, nanti kan produsen membuat barang dan jasa, lalu akan dikonsumsi lagi oleh konsumen. Begitu terus selanjutnya. Nah, keseimbangan dua sektor tercapai pada saat Y sama dengan C ditambah I, yaitu menggunakan pendekatan pengeluaran. Jadi Y ini sama dengan pendapatan nasional dan C ini konsumsi, I ini investasi. Jadi pendapatan nasional sama dengan C konsumsi ditambah investasi. Nah, yang kedua itu investasi sama dengan saving atau tabungan. Jadi ini menggunakan pendekatan injeksi kebocoran.
Selanjutnya yaitu tentang konsumsi. APC atau Average Propensity to Consume adalah total konsumsi dibagi dengan disposable income. Jadi rumusnya itu APC sama dengan C dibagi pendapatan nasional, YD. Bukan pendapatan nasional, disposable income. Dan selanjutnya itu MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan disposable income. Nah, kalau ini rumusnya itu MPC sama dengan delta C, delta konsumsi dibagi dengan delta disposable income atau YD. Nah, hubungan antara konsumsi nasional dengan pendapatan nasional dikenal sebagai fungsi konsumsi. Jadi C sama dengan A ditambah BY. A sama dengan pengeluaran konsumsi otonom dan B marginal propensity to consume atau MPC. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabungan atau saving. Tabungan atau saving merupakan sisa pendapatan yang tidak digunakan oleh konsumen. Nanti saya akan melampirkan PPT di video ini. Jadi S sama dengan Y dikurang C, pendapatan nasional dikurang konsumsi, lalu dipecah lagi karena kita tahu C itu rumusnya bisa jadi A ditambah BY. Kita buat di dalam kurung seperti yang rumusnya sudah terlihat, lalu Y dikurang A dikurang B dikurang BY. Nah, itu kita kalikan ke dalam, jadi supaya mereka bersatu. Bukan bersatu, kita kalikan sehingga nantinya akan menjadi min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B dikali Y. Seperti yang kita tahu, A sama dengan tabungan otonom, 1 dikurang B adalah MPS. MPS sama dengan 1 dikurang B. Karena B sama dengan MPC, maka MPS ditambah MPC sama dengan 1. Lalu kita akan membahas tentang multiplier and disposable. Multiplier effect adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisis perubahan pendapatan nasional. Jadi ini contohnya seperti suatu kegiatan yang dilakukan satu orang ini dapat mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Misalnya kita membuat kafe di pedesaan, lalu nanti di sebelah kafe ini ada seperti toko atau supplier dari kafe ini yang akan mendapatkan pendapatan juga atas kafe yang dibuka ini, lalu tukang yang akan mendapat pendapatan karena akan disewa untuk membangun kafe. Nah, itu akan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 per MPS atau K sama dengan 1 per 1 dikurang MPC. Sedangkan disposable income atau YD atau pendapatan siap pakai merupakan pendapatan yang siap atau langsung dapat digunakan untuk konsumsi barang dan jasa ataupun ditabung dengan rumus YD sama dengan Y dikurang DT ditambah TR. Jadi YD sama dengan Y. Oke, selanjutnya kita akan membahas perekonomian 3 sektor. Kalau sebelumnya itu hanya ada 2 pelaku, nah di sini sudah ada jadi 3 pelaku. Tapi di sini masih perekonomian ditutup karena tidak adanya perdagangan internasional ya teman-teman. Jadi perekonomian 3 sektor ini terdapat 3 pelaku, yaitu perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Nah, jadi akhirnya pemerintah masuk nih, makanya ini tidak disebut sebagai perekonomian yang sederhana karena sudah ada campur tangan pemerintah. Jadi pertama, nanti perusahaan akan menyediakan gaji, upah, bunga, sewa, dan dividen atas faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Nah, lalu seperti yang biasanya, rumah tangga akan membeli barang dan jasa atas barang dan jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Lalu
Rumah tangga juga akan mendapat gaji, bunga, atau transfer dari pemerintah atas faktor produksi yang juga disediakan oleh rumah tangga. Nah, lalu nanti rumah tangga juga akan membayar pajak nih kepada pemerintah. Karena adanya pemerintah, jadi ada pajak. Begitupun perusahaan juga akan membayar pajak kepada pemerintah. Jadi kalau rumah tangga itu membayar pajak perseorangan, sedangkan perusahaan itu membayar pajak perusahaan. Nah, nanti juga rumah pemerintah juga ini melakukan pembelian barang dan jasa kepada perusahaan. Begitupun seterusnya. Nah, dapat kita lihat di sini aliran pendapatan yaitu penerimaan rumah tangga. Jadi balas jasa dari faktor produksi dari perusahaan, gaji atau upah dari pemerintah, bunga atau keuntungan perusahaan. Lalu penerimaan pemerintah. Jadi pemerintah itu hanya menerima pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan penerimaan yang didapat oleh perusahaan itu hasil penjualan barang dan jasa kepada rumah tangga dan pemerintah. Pembayaran rumah tangga. Nah, rumah tangga di sini membayar kepada konsumsi, pajak, dan tabungan. Jadi konsumsi untuk perusahaan, pajak untuk pemerintah, dan tabungan yang disisihkan atas uang yang tidak digunakan oleh rumah tangga. Nah, sedangkan pembayaran perusahaan itu ada untuk faktor produksi yang ia pakai dari rumah tangga dan pajak kepada pemerintah. Sedangkan pembayaran pemerintah itu belanja pembangunan dan belanja rutin yang dimana ini kan akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, jadi kan pemerintahan itu penerimaan pemerintah diperoleh dari beberapa sumber dari dalam negeri seperti diperoleh dari pajak dan non pajak, sedangkan dari luar negeri itu diperoleh dari pinjaman luar negeri. Nah, ini dia pengeluaran pemerintah. Jadi pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin seperti gaji dan sebagainya, dengan pengeluaran pembangunan yaitu yang seperti yang pemerintah lakukan untuk membangun pembangunan atau membangun jalan yang dilakukan untuk masyarakatnya. Penentu-penentunya itu proyeksi jumlah pajak yang diterima. Jadi pemerintah harus punya gambaran berapa nih jumlah pajak yang bahkan akan diterima di masa depan. Lalu tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai seperti pengangguran, inflasi, dan sebagainya. Pertimbangan politik dan keamanan. Selanjutnya yaitu perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Nah, akhirnya kita masuk kepada perekonomian 4 sektor yang terdiri dari 4 pelaku: rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan internasional atau luar negeri. Nah, seperti yang kita tahu, rumah tangga akan menyediakan faktor produksi kepada perusahaan, lalu perusahaan akan menggunakannya, lalu memberi gaji, upah, bunga, sewa, dividen, dan sebagainya. Lalu pemerintah juga akan memakai faktor produksi dari rumah tangga, lalu membayar gaji dan bunga. Lalu rumah tangga akan membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa kepada perusahaan. Nah, yang baru itu rumah tangga melakukan pembayaran impor atau belanja dari luar negeri. Lalu internasional atau luar negeri melakukan pembayaran ekspor kepada perusahaan. Nah, di sini ada ekspor. Seperti kita tahu, ekspor itu kita menjual barang kita kepada orang di luar negeri. Sedangkan impor adalah kita mengimpor atau kita membeli barang dari luar negeri. Seperti itu. Nah, faktor-faktor penentu dari ekspor adalah mutu atau kualitas barang, harga barang, cita rasa masyarakat, barang spesial, permintaan akan barang, dan teknologi. Sedangkan faktor penentu impor yaitu tingkat pendapatan masyarakat suatu negara. Lalu di sini juga ada harga internasional. Jadi transaksi internasional dipengaruhi oleh harga internasional, itu nilai tukar nominal dan nilai tukar real, seperti yang sudah kita jelaskan pada materi yang di awal. Nah, di sini juga kita akan membahas permintaan agregat.
Jadi permintaan agregat atau agregat demand atau biasa dengan lambang AD itu permintaan total barang dan jasa pada perekonomian. Nah, kurva permintaan agregat itu diturunkan dari perubahan harga yang terjadi. Jadi dapat diasumsikan bahwa pengeluaran pemerintah atau G dan kebijakan moneter atau MS itu tidak berubah. Lalu akan saya lampirkan di sini itu harga keseimbangan. Dan di situ ada tabel keseimbangan AD dikurangi AS. Keseimbangan AD dan AS. AD itu adalah agregat demand dan AS itu adalah agregat supply. Jadi tingkat harga equilibrium adalah tingkat harga di mana kurva berpotongan AS dengan kurva AD. Baik, lalu kita masuk kepada materi terakhir, yaitu tentang investasi. Jadi investasi ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi untuk pembelian atau penambahan barang modal. Jadi barang modal adalah barang-barang yang harus melalui proses produksi lebih lanjut untuk menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dikonsumsi. Sedangkan barang konsumsi adalah barang-barang yang siap untuk dikonsumsi, yang siap untuk digunakan secara pribadi dan tidak memberikan pendapatan bagi yang mengkonsumsinya. Lalu barang konsumsi memberikan utility bagi yang menggunakannya. Jadi misalnya seperti mobil. Apakah mobil ini termasuk barang modal atau barang konsumsi? Itu tergantung kepada siapa yang memakai atau mobil ini dipakai untuk apa gitu loh. Kalau misalnya mobil ini dipakai untuk seorang pria atau wanita yang ojek online atau Grab atau Gojek dan semacamnya, itu berarti itu masuk barang modal karena itu akan memberikan pendapatan kepada orang tersebut. Sedangkan jika menjadi barang konsumsi itu misalnya digunakan oleh hanya untuk kebutuhan pribadi, hanya untuk pulang pergi, lalu untuk belanja dan sebagainya. Nah, jadi keputusan investasi itu ada dua, yaitu tergantung suku bunga dan rate of return. Nah, suku bunga merupakan biaya yang ditanggung oleh investor karena ia meminjam dari bank. Jadi ketika kita meminjam uang dari bank itu akan ada bunganya. Bunga atau dilambangkan dengan I ini adalah biaya dari kapital. Untuk itu, investor harus membandingkannya dengan pendapatan yang ia akan terima. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Sedangkan rate of return itu adalah tingkat pendapatan dari modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk persentase juga. Selanjutnya, jadi di sini ada 3 keputusan yang dapat diambil setelah membandingkan antara rate of return dan suku bunga. Yang pertama yaitu bila rate of return lebih besar daripada bunga, maka investasi akan dilakukan. Sedangkan bila rate of return sama dengan bunga, maka investasi dapat dilakukan atau tidak tergantung dari prospek usaha itu di masa yang akan datang, serta juga dengan keyakinan dari investor. Lalu bagaimana bila rate of return itu lebih kecil daripada suku bunganya? Maka investasi tidak dapat dilakukan. Nah, di sini saya akan membahas juga jenis investasi berdasarkan ekonomi makro. Jadi di sini ada 2, yaitu investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan dan investasi persediaan. Yang pertama itu investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan, merupakan pengeluaran untuk membeli barang pabrik seperti mesin-mesin, peralatan-peralatan produksi dan bangunan gedung baru. Karena umumnya biasanya di atas setahun biasanya disebut investasi dalam bentuk tetap atau fixed investment. Sedangkan investasi persediaan itu selain barang jadi, investasi itu juga dapat digunakan melalui barang persediaan seperti persediaan bahan baku dan barang setengah jadi atau sedang dalam proses penyelesaian.
Jadi tujuan kebijaksanaan persediaan ini juga tetap dalam konteks meningkatkan pendapatan atau keuntungan pada suatu individu di masa depan. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi investasi itu? Yang pertama itu ada suku bunga. Jadi seperti yang kita tahu, suku bunga itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik perhatian suatu investor untuk berinvestasi. Biasanya suku bunga ini dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun, maka mendorong investor untuk meminjam modal, dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi, karena jika suku bunga rendah itu akan sangat mempengaruhi keputusan investor untuk meminjam uang dari bank. Lalu ada pendapatan nasional per kapita. Jadi untuk tingkat harga negara atau nasional dan PDRB per kapita untuk tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Jadi makin tinggi biaya daya beli masyarakat suatu negara atau daerah yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita, maka akan menarik warga negara yang lain, menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi. Lalu di sini ada kondisi sarana dan prasarana. Jadi prasarana dan sarana yang mendukung itu seperti transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah, dan lain-lain. Jadi sarana dan prasarana transportasi itu contohnya seperti jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara, dan lain-lain. Sarana dan prasarana telekomunikasi contohnya jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet yang bagus, prasarana atau sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah sedianya air bersih, listrik, dan lain-lain. Lalu ada birokrasi perizinan. Jadi birokrasi perizinan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi. Karena birokrasi yang panjang itu memperbesar biaya bagi investor. Nah, birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha waktu adalah uang ya guys. Nah, jadi kemungkinan lain yang dapat dilakukan oleh birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat atau aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut. Next is yang selanjutnya itu kualitas sumber daya manusia. Jadi manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha itu makin lama makin maju atau makin modern ya. Teknologi modern tersebut menuntut keterampilan lebih dari tenaga kerja. Lalu ada peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, upah minimum, kontrak kerja, dan lain-lain. Lalu ada stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang. Karena jika terjadi konflik atau konflik politik pada suatu negara, itu akan mempengaruhi nilai ISG pada suatu negara atau nilai tukar uang pada satu negara, yang akan membuat investor luar negeri itu tidak tertarik lagi untuk berinvestasi pada negara kita, atau mungkin mereka akan menarik investasi mereka dari negara kita. Lalu ada pengaruh nilai tukar. Nah, secara teoritis dampak perubahan tingkat atau nilai tukar itu bersifat uncertainty atau tidak pasti. Jadi dalam jangka pendek penurunan nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reducing effect, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang terakhir itu tingkat inflasi.
Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan proyek-proyek investasi, dan dalam jangka panjang, inflasi yang dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta meninggalkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Dimana seperti kita tahu tingkat inflasi itu sangat berpengaruh untuk investor jika ingin berinvestasi. Baik, saya rasa itu saja materi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya recap dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu tentang sejarah, latar belakang munculnya ekonomi makro, perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro, lalu pendapatan nasional, lalu tentang harga konstan dan harga real atau harga nominal, lalu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, perekonomian 4 sektor, dan yang terakhir itu tentang investasi. Baik, mohon maaf jika ada salah kata pada video saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Rian sebagai dosen pengampu materi mata kuliah ekonomi makro. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.